Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini ibadah terakhir di tempat ini. Ya, yang mau nangis, mau terharu boleh. Karena mungkin banyak kenang-kenangan kan. Yang muda-muda banyak kenangan dengan pasangannya. Mungkin pas di atas, ya, di kolam. Yang pernah dibaptis di sini, ya, di atas, di kolam renang. Mungkin ada satu kenangan yang indah, ya, kenangan secara rohani, ya. Dan banyak mungkin di antara kita juga, ya, ada banyak hal kenangan-kenangan rohani melalui Hotel Santika di tempat ini, ya. Jadi apapun yang terjadi selama sekian tahun, ini tempat yang terindah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 25. Mazmur 25. Kita akan membaca berbalas-balasan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan kita pada pagi ini yaitu tetap percaya di tengah kesukaran. Tetap percaya di tengah kesukaran. Gereja kita Bethlehem ini, ya, dalam banyak hal sebenarnya kita menghadapi banyak kesukaran. Bukan hanya secara gereja, persekutuan orang percaya di tempat ini yang bernama Bethlehem, tetapi juga setiap kita juga, setiap jemaat. Tidak ada yang sama sekali tidak punya masalah. Ada mungkin yang bisa berkata, aku tidak punya masalah. Iya, tapi sebenarnya aslinya punya masalah. Cuma kadang-kadang seringkali dicuekin saja, tidak ambil pusing dengan masalah. Masalahnya ada, punya, tapi tidak mau berpikir, tidak mau cari solusi, pokoknya cuek saja. Dan pada prinsipnya sebenarnya setiap orang, entah itu orang beriman, entah itu orang tidak beriman, semua pasti punya masalah, punya kesulitan, punya kesukaran, punya persoalan hidup. Tetapi bagaimana cara kita merespon persoalan hidup itu, itulah yang penting. Kalau ada sebagian orang yang mengaku tidak punya masalah karena dia merespon masalah itu dengan cuek, tidak mau ambil pusing, tidak mau berpikir, tidak mau cari jalan keluar, sudah tidak mau dipikirin. Pasrah bongkoan apapun yang terjadi, tetapi pasrahnya bukan pasrah kepada Tuhan, tetapi wes pokoknya tidak mau tahu dengan persoalan. Cuek. Ada yang merespon secara negatif juga. Ketika ada persoalan langsung kita respon dengan emosi, kemarahan, dan mengambil jalan-jalan pintas. Bahkan jalan pintas yang bertolak belakang dari firman Tuhan. Yang penting persoalannya bisa diselesaikan. Tapi penyelesaian persoalan di luar kehendak Tuhan, apapun itu, seringkali adalah dosa. Karena firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Nah, sekarang kita belajar dari kitab Mazmur, kitab Jabur pasal 25 ini, bagaimana Daud merespon persoalan hidup yang dialaminya. Kita bisa belajar dari Daud saat menghadapi persoalan yang begitu sulit dalam hidupnya. Sehingga kita pun akan bisa belajar bagaimana cara merespon yang benar ketika ada persoalan hidup. Sehingga apa? Respon kita adalah respon sebagai orang yang beriman, respon sebagai orang yang percaya di tengah kesukaran hidup yang Tuhan izinkan
boleh kita alami. Apa yang dialami? Situasi seperti apa sih sebenarnya dialami oleh Daud yang dituliskan dalam pasal 25 ini? Kita lihat situasinya ya. Di dalam ayat 2, di situ dikatakan, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Lihatlah ayat 19, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Tahu persoalan pertama yang Raja Daud alami? Musuhnya banyak. Dan di dalam musuh yang banyak itu memendam kebencian yang begitu mendalam. Ayat 2 dan ayat 19. Saudara, kalau di tempat kerja dimusuhi satu orang itu rasanya gimana? Enak enggak? Setiap kali ketemu papasan waktu mau masuk kerja langsung rasanya enak enggak? Ya, kalau mungkin satu level atau di bawah kita di tempat kerja oke lah, masih. Tetapi kalau itu atasan kita, mungkin manajer kita, atau ketua grup kita di tempat kerja, dia memusuhi kita, membenci kita. Ada enggak yang alami seperti itu? Mungkin karena kita Kristen, kita dibenci. Rasanya gimana kira-kira? Kamu orang Kristen, waktunya lembur hari Minggu, tidak pernah mau ikut lembur karena ke ibadah ke gereja. Ada nggak yang diperlakukan seperti itu? Raja Daud mengalami situasi banyak musuh, dan di dalam diri musuh itu memendam kebencian yang mendalam. Kalau bencinya mendalam berarti mendarah daging, ada dendam. Ya pokoknya kalau ketemu Daud mau gitu. Ya kalau hihinya ibu-ibu paling begini, kayak menghihnya itu kutu itu. Kadang-kadang kalau Bapak itu cetuk. Ya Bu ya. Padahal kecil lagi, kadang-kadang kedengaran tuk enak. Rasanya enak ya Bu ya? Enak. Saking memendam kebencian, dendam, sehingga rasa-rasanya mau dihancur lumatkan musuhnya. Dan itu yang dialami oleh Daud. Hal yang kedua, situasi seperti apa yang dialami Daud? Ayat 16. Ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Sebatang kara dan tertindas. Sebatang kara itu artinya apa? Merasa sendiri dan ditindas. Sebatang kara itu merasa sendiri. Padahal dia raja. Dia punya istri, punya anak-anak, punya pengawal, punya pasukan yang banyak. Sampai merasa sebatang kara. Bisa bayangkan. Karena seakan-akan semua memusuhi dia. Menindas dia. Ini raja loh. Mengalami seperti ini. Bagaimana kalau orang biasa? Tidak punya jabatan. Cuma sebagai kuli, sebagai asisten rumah tangga, sebagai cleaning service. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang dianggap level paling bawah. Lalu mengalami intimidasi, mengalami penindasan. Rasanya gimana dalam hati? Kalau ada asisten rumah tangga aja dan ketika tuan rumahnya, bosnya bilang, kamu babu. Sakit hati enggak lo gitu? Sakit hati. Dan dia pasti sendiri kan di rumah tuannya itu. Enggak mungkin satu keluarga diajak, ayo aku itu suruh kerja jadi asisten rumah tangga di rumahnya Pak Agus. Ayo satu keluarga, istri, suami, anak-anaknya diajak semua. Ada enggak yang gitu ya?
Kalau gitu, ditindas kayak gitu, dihina kayak gitu, langsung. Tapi ini raja tidak menggunakan kekuatannya, kekuasaannya, tetapi justru merasa dia sebatang kara dan tertindas. Hal yang kedua, yang ketiga, situasi yang dialami oleh Daud. Ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Hatinya penuh sesak karena banyak persoalan dan kesulitan. Kalau orang punya banyak kesulitan, ya, walaupun tidak punya asma, tidak punya sesak napas, rasanya didadai gimana saudara? Panas, tidak enak, kan gitu ya. Karena di hati rasanya tidak enak, panas, macem-macem hal ada dalam hati kita, menyesakkan hati kita sehingga makan pun tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Daud juga mengalami hal seperti itu sampai dirasakan hidupnya, hatinya itu penuh sesak karena banyak kesulitan yang harus dialaminya, dihadapinya. Ditinggal pacar aja sesaknya, nangisnya sudah siang malam, nangis, tidak mau makan, tidak mau tidur. Belum diputus, masih ya disatru untuk sesaat, ya. Sudah tidak bisa makan, tidak bisa tidur, penuh sesak, air mata ini matanya penuh dengan air mata. Ini Daud, Raja Daud memiliki persoalan yang banyak sampai hatinya penuh sesak. Bisa bagi Raja Daud untuk ambil keputusan menggunakan kekuasaannya. Oh, dia raja. Apapun yang dikatakan untuk memerintahkan anak buahnya itu adalah hukum yang harus dikerjakan oleh anak buahnya. Tapi dia tidak mau memanfaatkan kekuasaannya itu. Setiap perkara dia terima. Selanjutnya ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Raja Daud merasakan hidupnya sengsara dan penuh kesukaran. Dan dari kalimat terakhir, ampunilah segala dosaku. Ampunilah segala dosaku. Berarti ini Daud merasakan dia berdosa kepada Tuhan. Persoalan beban hidup yang dialaminya karena dosa. Itu sebabnya di dalam ayat 18 dengan jelas dikatakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah dosaku. Maka apa yang dialami oleh Daud ini, Raja Daud ini, sebenarnya mengacu kepada satu dosa yang pernah dialami oleh Raja Daud. Ketika dia berselingkuh dengan istri Uria. Sampai melahirkan seorang anak, ya, dan akhirnya meninggal anaknya. Lalu lahirlah Salomo. Ketika Raja Daud melakukan satu dosa, maka kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya datang bertubi-tubi, datang silih berganti dalam hidupnya, sehingga hidupnya penuh sesak dengan berbagai kesulitan. Jadi di sini kita belajar, ada kesulitan, persoalan yang diakibatkan karena kita berbuat dosa kepada Tuhan,
Tetapi ada persoalan kesulitan yang kita hadapi atas seizin Tuhan, bukan karena melakukan dosa. Contohnya Ayub. Dia tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan, tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan mengalami berbagai kesulitan, penderitaan hidup, dan dia sendiri mengalaminya. Karena apa? Anak-anaknya sudah meninggal semua. Teman-temannya memfitnah dia, membuli dia, dan istrinya pun menyuruh dia menyangkal Tuhan lalu tinggalkan dia di saat sakit parah. Firman Tuhan katakan, dia Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan melalui bibirnya. Saudara-saudaraku sekalian, tetapi kembali ke Mazmur 25 ini, Daud karena berbuat dosa kepada Tuhan, sehingga apa? Akibatnya mengalami berbagai kesulitan, dihantam kiri kanan oleh banyak musuh yang mulai bangkit karena dia sudah mulai lemah. Ingat, setiap perbuatan dosa yang dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku beriman. Jadi setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh setiap orang beriman itu akan melemahkan kekuatannya. Dosa membuat kita tidak punya pertahanan. Dosa membuat kita lemah. Dosa menimbulkan musuh-musuh yang awalnya itu bisa kita taklukkan, tetapi karena kita memiliki dosa, sehingga dosa-dosa, musuh-musuh itu akan bangkit melihat kesempatan ini untuk menyerang dan menaklukkan kita. Ketika kita punya dosa, maka dosa itu akan terus-menerus menuduh kita. Walaupun Daud melakukan perbuatan dosa sekali, tetapi terus-menerus dia merasa tertuduh dan dilemahkan oleh satu perbuatan dosa itu. Itu sebabnya jangan coba-coba kita berbuat dosa, bermain api dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah seperti Adam dan Hawa. Seperti Daud, begitu jatuh dalam dosa, musuh-musuhnya bangkit menyerang dia, dan dia akan mengalami kelemahan yang sangat fatal. Setiap dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu akan melemahkan pertahanan kita. Maka hati-hatilah. Ini yang dialami oleh Daud. Dari 1 sampai 4 tadi. Persoalan datang silih berganti itu karena diakibatkan dosa. Maka bagi kita, ayo kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu tengok kiri kanan melihat kesalahan, dosa, kejelekan orang kiri kanan kita. Ya Pak Slamet kan bilang kiri kanan, depan belakang berarti tidak apa-apa ya dilihat kejelekan. Dah, masalah dosa, ayo kita melihat ke dalam diri kita, introspeksi. Dosa apa yang aku kerjakan selama ini? Cuma dosa kecil Pak. Dosa kecil, dosa besar. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Maka jangan sampai hidup kita itu menjadi lemah dan terus-menerus dituduh oleh dosa. Banyak pelayan Tuhan juga ya. Pelayan Tuhan. Mungkin song leader, mungkin singer, mungkin tim musik, atau bahkan pendeta juga. Ketika melayani itu dan tetap menyimpan dosa dalam hidupnya, dia akan terus digempur oleh kuasa kegelapan itu, oleh setan. Dituduh, hei kamu pendosa, melayani, gayanya, pakaiannya, necis di depan, penampilannya oke, tapi lihat, kamu tadi malah berbuat dosa. Iblis selalu menuduh kita melalui
dosa itu selalu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Maka hati-hatilah setiap umat Tuhan, hati-hatilah setiap para pelayan Tuhan. Kegiatan, aktivitas yang hanya mengundang dosa. Setiap aktivitas, setiap kegiatan yang terlalu dekat dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, jauhilah. Carilah aktivitas, carilah kegiatan yang membuat kita tidak berada di jurang yang berbahaya. Pelajaran dari Yusuf. Pelajaran dari Yusuf. Ketika dirayu oleh Nyonya Potifar, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika dirayu oleh Nyonya Potifar untuk melakukan dosa perzinahan, Yusuf lari tinggalkan nyonyanya, walaupun pada akhirnya dia difitnah dan ditangkap masuk penjara. Tapi masuk penjaranya Yusuf bukan karena melakukan dosa, tetapi lari tinggalkan dosa. Maka pekerjaanmu, aktivitasmu, kalau itu terlalu dekat dengan perbuatan dosa, lebih baik tinggalkan. Masih banyak pekerjaan yang membawa engkau lebih damai dan lebih dekat dengan Tuhan. Semua pekerjaan memang ada akibat-akibat yang seringkali menggoda kita masuk ke perbuatan dosa. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang terlalu dekat dengan dosa. Kita salah sedikit saja, lupa sedikit saja, sudah masuk. Karena terlalu gawil di bibir jurang dosa. Maka hati-hatilah. Memang perbuatan dosa selalu ada kesempatan di mana saja. Tetapi berhati-hatilah karena banyak aktivitas, banyak pekerjaan yang terlalu mudah untuk kita jatuh ke dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Maka hati-hatilah. Hindarilah pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Larilah dari sana. Minta Tuhan pimpin. Ini yang dialami oleh Daud. Persoalan hidup, kesukaran hidup, musuh yang banyak, banyak pembenci yang datang dalam hidupnya. Tetapi apa respon? Respon sikap Raja Daud ketika banyak persoalan seperti itu. Ini yang penting. Apa responnya? Untuk kita belajar bersama-sama. Ayat 1. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ini respon yang pertama. Kita urutkan saja mulai dari ayat 1. Respon Raja Daud ketika menghadapi persoalan hidup. Dia mengangkat jiwanya, hati, pikirannya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Daud tidak cuek dengan persoalannya. Daud mengangkat kehidupannya kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria di atasku. Kalimat pertama, Allahku, kepadamu aku percaya. Orang yang mengangkat hati, pikiran, dan jiwanya, seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan walaupun di tengah persoalan hidup. Percaya kepada Tuhan. Tetap pegang teguh iman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan.
tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Yang ketiga, Daud mencari petunjuk Tuhan. Daud minta pimpinan Tuhan untuk keluar dari setiap persoalan hidupnya. Karena seringkali seperti dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Seringkali ketika dalam persoalan kita terburu-buru memutuskan sendiri, seringkali walaupun putusan kita anggap paling baik, tapi kita tidak tahu di ujung sana ada apa. Ada jebakankah? Ada jurangkah? Ada harimau yang siap menerkam kita kah? Ada beruangkah yang siap menghancurkan kita kah? Maka setiap gerak langkah kita dalam mengambil keputusan, ayo belajar dari Daud. Minta petunjuk Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Supaya langkah-langkah, keputusan-keputusan yang akan diambil berdasarkan petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan. Yang keempat, ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Respon dari Daud dalam persoalan hidupnya, di dalam bagian ayat yang kelima ini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Apakah kebenaran Tuhan itu? Itulah firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengikuti Tuhan kalau kita tidak pernah mentaati firman Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Suara Tuhan juga tidak bisa kita dengarkan dengan telinga kita. Tapi kita akan mengalami Tuhan itu ngasih petunjuk kepada kita. Kita akan mengalami pimpinan Tuhan kalau kita mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kita akan tahu kebenaran dari pimpinan Tuhan itu melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ada saatnya kita akan dipimpin Tuhan dengan suara Tuhan secara rohani. Maka kita seringkali mendengar beberapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen mengatakan, aku mendengar suara Tuhan berbicara. Bagi orang-orang tertentu, itu dianggap omong kosong. Tapi disinilah kepekaan rohani, tingkat atau level kepekaan rohani untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Dengan mendengar suara Tuhan. Bagaimana orang bisa mengaku mendengar suara Tuhan kalau dia tidak pernah membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Apa yang Tuhan firmankan dan dituliskan di dalam Alkitab ini, Tuhan punya tujuan supaya kita mentaatinya. Supaya kita membaca, merenungkan dan mentaatinya, melakukan dalam hidup sehari-hari. Maka dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita terbiasa membangun satu kehidupan yang taat, hidup melakukan firman Tuhan, dalam peristiwa-peristiwa khusus, seringkali bagi orang-orang seperti ini, Tuhan izinkan mendengar suara Tuhan, walaupun orang lain tidak mendengar. Itu yang disebut peka secara rohani.
kepekaan rohani. Seperti jelas Tuhan ngomong di hati dan bisa didengarkan di telinganya secara pribadi. Itulah kepekaan rohani. Dan kepekaan rohani ini hanya bisa dilatih melalui membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka di sini walaupun masih anak-anak, ada grup ya baca Alkitab setiap hari 1 pasal untuk anak-anak di Kidos. Ada berapa orang itu anggotanya? Esther, Daud, Berto, Halel, Seden, Putra, 6 anak. Tapi Esther paling rajin. Esther paling rajin. Yang paling kecil malah rajin. Yang di saat yang lain kadang-kadang sore, kadang-kadang tidak baca. Kan karena kalau sudah selesai baca kan ditulis, saya sudah selesai membaca. Dikasih tanda jempol, kasih tanda love. Karena yang besar-besar sudah banyak gangguannya. Pagi-pagi bangun sudah game. Kalau yang kecil, walaupun mau berangkat sekolah, baca Alkitab dulu. Latihan membaca, merenungkan firman Tuhan inilah melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan, ikut pimpinan Tuhan. Dalam bacaan Alkitab yang dewasa juga ada klub baca Alkitab, grup WA klub baca Alkitab. Ya kalau yang dewasa klub baca Alkitab itu sudah sampai Injil Yohanes, ya. Yang anak-anak sudah ya, 1 Timotius, 2 Timotius. Ya. Puji Tuhan. Intinya apa? Melatih kita semuanya dengan setia membaca firman Tuhan secara urut dari demi hari. Ini melatih kepekaan kita mendengar pimpinan Tuhan, suara Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan pimpinan Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Ya. Lalu selanjutnya respon dari Daud. Ayat yang ke-7 dan 11. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan, oleh karena namamu. Ayat 11, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Minta pengampunan kepada Tuhan. Ketika kita introspeksi diri, kita akan mendapati hal-hal apa, perbuatan apa, pikiran apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu adalah dosa. Dan mintalah ampun kepada Tuhan, seperti Raja Daud merespon persoalan hidupnya dengan minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala kejahatan dan dosa-dosamu. Kalau kita tidak mau minta ampun kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan dari setiap dosa dan kesalahan kita. Untuk kita mendapatkan pengampunan dari setiap dosa, kesalahan kita terhadap Tuhan, harus minta ampun kepada Tuhan. Mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari kalau kita punya dosa dan kesalahan kepada Tuhan? Melalui kita introspeksi diri. Kok masalahku datang silih berganti bertubi-tubi? Adakah ini karena aku berbuat dosa? Ataukah karena ini Tuhan izinkan terjadi sebagai salib dalam hidupku yang harus kupikul? Ketika kita melihat ke dalam diri, kita akan menemukan penderitaan, kesukaran, persoalan hidup itu
karena dosa atau bukan karena dosa. Karena kesalahan kita atau karena Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi seperti emas yang murni. Emas yang murni didapat dari bagaimana caranya? Dengan cara dilebur sekian derajat Celcius. Sehingga kotoran-kotorannya itu bersih karena dibakar. Dan yang tertinggal adalah emas yang murni. Tidak ada pemurnian emas tanpa dibakar, dipanaskan sekian derajat. Jadi setiap orang percaya, bisa jadi dia tidak punya kesalahan, tapi Tuhan punya maksud memurnikan saudara dan saya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, berkemilau, bercahaya di depan Tuhan dan banyak orang. Ayat 15, respon dari Daud terhadap persoalan hidupnya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, fokuslah kepada Tuhan. Ayat 16-19. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tilailah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Dari ayat 16-19 ini kita dapati Raja Daud rindu supaya Tuhan berpaling kepadanya. Kalimat pertama, berpalinglah kepadaku. Lalu ayat 18, tiliklah sengsaraku. Ayat 19, lihatlah. Berpalinglah, tiliklah sengsaraku, dan lihatlah. Permohonan Raja Daud kepada Tuhan. Lihatlah, tiliklah, dan berpalinglah. Dari sini kita mendapati kerinduan Raja Daud di tengah sengsaranya, di tengah persoalan hidupnya. Rindu lawatan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Siapa di sini yang jauh dari orang tua? Mbak Elisa, siapa lagi? Ya, Mbak Cinta, Mbak Rita, jauh dari orang tua. Pak Paidi, jauh dari orang tua di Banyuwangi, tapi ada istri kan? Yang selalu dekat di hati, ya. Bahkan dekat di sampingnya juga kan? Ya. Pak Sipri, ya. Jauh dari orang tua. Dan ketika orang tua jauh, lalu tiba-tiba suatu saat datang, berkunjung. Bagaimana rasa di hati yang pernah dikunjungi orang tuanya, papa mamanya? Lega enggak? Ayem enggak? Senang toh? Senang. Senang Reta kalau dikunjungi orang tuanya? Senang. Rasanya wah enak sekali, ayem. Hati orang tua juga begitu loh. Begitu jauh dari anaknya, dia ingin datang, melihat, berpaling, bertilik, mengunjungi anaknya yang jauh. Dan itu membuat lega hatinya. Anaknya yang dikunjungi juga jadi lega. Anak-anak muda yang memendam rindu, yang sudah punya pacar, memendam rindu. Suatu saat pacarnya datang. Wah, ada istilah kemarau setahun akan terasa segar dalam sesaat, walaupun datang cuma 1 hari. 1 hari pun tidak full, cuma berapa jam, rasanya lega. Dapat kunjungan dari orang yang dikasihinya. Lega. Raja Daud
didatangi Tuhan, rindu ditilik oleh Tuhan, rindu untuk dilihat oleh Tuhan, rindu ada di sana. Ya. Raja Daud merindukan Tuhan dalam setiap persoalan hidupnya. Maka rindukanlah Tuhan dalam hidupmu. Rindukanlah Tuhan dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini hidupmu terasa berat. Rindukan Tuhan. Katakanlah seperti Raja Daud, lihatlah kami, berpalinglah kepadaku ya Tuhan, tiliklah aku, hadirlah dalam hidupku ya Tuhan. Tuhan Yesus itu wah luar biasa ya. Beberapa hari ini kan renungannya, ayatnya kan tentang ya, aku adalah ya. Kata Yesus, aku adalah air hidup. Air hidup yang membuat kita segar ketika diminum. Hari ini Tuhan katakan, akulah roti hidup. Ketika barang siapa makan, dia tidak akan lapar lagi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Setiap perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan akulah ini sebenarnya sangat kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Roti, air hidup, roti hidup, jalan kebenaran dan hidup, terang dunia, akulah terang dunia. Itu semua kita butuhkan dalam hidup sehari-hari kita. Dan ketika Tuhan menyatakan aku adalah air hidup, roti hidup dan sebagainya, Tuhan sedang menunjukkan, aku mau hadir dalam hidupmu sehari-hari, setiap saat. Ketika engkau makan, ingat, aku hadir di situ. Ketika engkau minum, ingat, aku hadir di situ. Ketika kita berjalan, ingat Tuhan hadir menyertai dimanapun langkah kaki. Jadi ketika Tuhan menyatakan aku adalah air hidup, aku adalah jalan kebenaran hidup, aku adalah roti hidup, akulah terang dunia, itu semua adalah isi hati Tuhan yang merindukan selalu hadir dalam hidup saudara sekalian sebagai umat Tuhan. Jadi saudara tidak sendirian, karena Tuhan selalu merindukan hadir dalam hidupmu seperti orang tua kita. Seperti orang yang kita kasih, selalu rindu hadir ada di antara kita. Maka sebaliknya, supaya tidak bertepuk sebelah tangan, ayo kita rindukan seperti Daud merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, berpalinglah kepadaku. Tuhan, lihatlah aku. Tuhan, tiliklah aku. Ketika kita merindukan Tuhan, Tuhan selalu rindu kok untuk selalu bersama dengan kita. Maka dia disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya, Allah yang menyertai umatnya. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu kata Tuhan Yesus. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan nanti kalau selesai, aku akan kembali lagi membawa engkau ke sana. Supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Ya, respon selanjutnya, banyak sekali respon dari Daud dalam menyikapi persoalan hidupnya. Ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ketulusan dan kejujuran. Orang yang tidak tulus dan tidak jujur, dia tidak akan mau mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Dia akan tetap menyembunyikan, menyimpan dalam-dalam dosa dan kesalahannya supaya tampak baik di luar. Tetapi di dalamnya penuh dosa dan kesalahan. Maka di sini kita belajar dari Raja Daud dalam
ada kesukaran dalam persoalan hidupnya, dia tetap hidup tulus dan jujur. Kalau dia berdosa, kalau dia bersalah, dia akui dan minta ampun. Ketulusan dan kejujuran ini sangat kita butuhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan kita dengan sesama kita. Tulus dan jujur. Walaupun kita tersakiti, walaupun kita terzalimi, walaupun kita diperlakukan tidak benar, walaupun kita diperlakukan tidak baik, tetapi peganglah ketulusan dan kejujuran dalam hidup, dalam pekerjaanmu, dalam semua aktivitasmu. Milikilah sikap yang tulus dan jujur. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga dalam hidup sehari-hari berkaitan dengan hidup bersama. Siapa sih orang yang tidak punya salah terhadap sesamanya? Seringkali kita berbuat salah terhadap sesama kita kan. Mungkin kita tidak menganggap itu salah. Cuma beda pendapat kan tidak selalu salah ya, beda pendapat. Pendapatnya berbeda, tetapi itu bukan kesalahan. Setiap kita punya beda pendapat. Tetapi ada orang yang menyikapi beda pendapat ini menganggap juga, oh kamu salah. Tidak. Walaupun memang benar ada yang orang benar-benar memiliki kesalahan. Nah, ketika kita benar-benar memiliki kesalahan, jangan simpan di hati, jangan coba sembunyikan, tetapi akuilah dan jujur minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan katakan, hai marilah engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terakhir, ya, terakhir ini. Ayat 20. Jagalah kiranya nyawaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Sikap sebagai orang beriman dalam persoalan hidup yang terakhir kita belajar dari Raja Daud adalah minta Tuhan menjaga hidup kita, melindungi kita. Karena dalam banyak hal, ya, pikiran kita, kewaspadaan kita itu seringkali ya kita bisa lengah. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga kita akan terlindungi oleh badai apapun dalam hidup kita. Badai bisa jadi datang dalam hidup kita, tapi kalau kita ada dalam penjagaan Tuhan, badai itu tidak akan menghancurkan kita. Amin, saudara. Amin. Ya, berbagai persoalan hidup memang menyesakkan hidup kita. Tetapi kiranya setiap persoalan kita itu membuat kita lebih dewasa, lebih menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, lebih menguatkan iman kita. Persoalan hidup yang menyesakkan kita itu bisa menjadi pupuk yang menumbuhkan, menyuburkan, menguatkan iman kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, karena dialah penyelamat kita yang mengasihi kita secara total. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora,